Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas teknik tenaga listrik dengan anggota, yaitu saya sendiri Ibnu Rizal Nabawi dengan NIM 700-2011. Yang kedua, Muhriza dengan NIM 700-2029. Yang ketiga, Ternadi Pramudia dengan NIM 700-2044. Yang keempat, Pilkanova Stefania Mali dengan NIM 700-20001. Yang kelima, Cici Ramdania dengan NIM 700-2083. Yang pertama, untuk poin pertama, 1. Macam energi konvensional dan masalahnya. Energi konvensional atau energi yang tak terbarukan adalah energi yang ditemukan di alam dengan cara terbatas. Energi konvensional dibagi menjadi dua, yaitu bahan bakar fosil dan bahan bakar nuklir. Bahan bakar fosil merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari sisa-sisa tanaman dan hewan prasejarah yang terkubur jauh di dalam bumi jutaan tahun yang lalu karena beberapa proses alami. Sehingga bahan bakar fosil termasuk ke dalam sumber energi tak terbarukan. Yang kedua, bahan bakar nuklir. Bahan bakar nuklir adalah semua jenis material yang digunakan untuk menghasilkan energi nuklir. Demikian bila dianalogikan dengan bahan kimia yang dibakar untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, masalah energi konvensional terbagi menjadi 3. Yang pertama, saat proses pembakaran banyak oksidasi asap yang dilepaskan seperti karbon, nitrogen, dan belerang yang menjadi penyebab hujan asam. Yang kedua, proses pembakaran bahan bakar fosil dihasilkan karbon dioksida yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Yang ketiga, jumlah kalori yang dihasilkan dari pemanasan, jumlah polusi yang akan dihasilkan, ketersediaannya. Saya akan melanjutkan untuk poin kedua, saya serahkan kepada Pilkanova. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan poin kedua. Baik, saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tentang keuntungan energi konvensional. Yang pertama, ekstraksi bahan bakar fosil biasanya relatif sederhana. Yang kedua, biaya terkait itu ada ekstraksi, infrastruktur, dan transportasi. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan struktur biaya energi alternatif. Yang ketiga, energi konvensional digunakan secara luas di seluruh planet ini karena energi konvensional sebagai proses menghasilkan listrik yang umum dan tervalidasi di seluruh dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk poin ketiga, saya serahkan kepada Ternadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu macam energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tak terbatas atau tak pernah habis. Beberapa energi terbarukan yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu ada energi panas bumi, yang kedua yaitu energi surya atau matahari, yang ketiga tenaga angin, yang keempat tenaga air, dan yang kelima yaitu biomasa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk poin keempat, saya serahkan ke Cici. Baik, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan permasalahan energi terbarukan. Yang pertama, keuntungan. Keuntungannya yang pertama yaitu energi baru dan terbarukan dapat selalu dipakai tanpa perlu khawatir pasokannya akan habis. Yang kedua, ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah yang merusak lingkungan. Yang ketiga, energi baru dan terbarukan dapat diperoleh dengan gratis.
Permasalahannya yaitu satu, adanya biaya instalasi awal yang cukup tinggi saat ini. Pembangkitan listrik dari energi alternatif masih relatif mahal. Yang kedua, energi ini juga sulit untuk disimpan dan dikirim secara luas karena lagi-lagi harganya yang masih tinggi. Yang ketiga, energi terbarukan juga sangat bergantung pada faktor-faktor alam yang tidak bisa diperkirakan atau diatur. Yang keempat, teknologi pendukungnya juga belum matang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk poin kelima, saya serahkan kepada Bung Riza. Silakan. Terima kasih Bapak Moderator. Saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu rekomendasi penggunaan energi terbarukan sebagai upaya keberlangsungan tambang yang ada di Indonesia. Yang pertama, energi biomasa, ada energi matahari, ada energi angin, panas bumi, etanol, dan gelombang. Di sini dimaksud gelombang laut. Oke, energi biomasa. Energi biomasa ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai bahan bakar pengganti LPG. Ya. Namun belum bisa digunakan menjadi bahan bakar untuk kendaraan. Yang kedua, energi matahari atau surya. Di negara kita, yaitu negara tropis yang mampu menerima sinar matahari sepanjang tahun, bisa dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik sebagai pengganti fosil. Yang ketiga, ada energi angin. Energi angin tersebut bisa digunakan sebagai energi listrik setelah disambungkan dengan generator dan bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari manusia. Bahkan, energi dengan kekuatan angin ini lebih ramah lingkungan dibandingkan energi alternatif lain, karena tidak menimbulkan limbah, sama sekali tidak menimbulkan limbah. Selanjutnya ada energi panas bumi. Dilihat dari roman muka negara kita yang banyak terdapat gunung vulkanik, jalur vulkanik, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk sumber energi terbarukan yaitu panas bumi. Namun ya terhalang teknologi dan biaya awal yang tinggi, mahal. Selanjutnya ada energi etanol. Etanol ini dihasilkan dari proses fermentasi tanaman seperti jagung dan gandum dan sejenisnya. Dan bahan bakar ini mengandung alkohol. Kadar oktan dan kualitas emisi bahan bakar ini semakin meningkat dengan campuran bahan bakar bensin. Produksi energi etanol dalam jumlah banyak dapat ditemukan di negara Brasil. Bahkan dikatakan bahwa Brasil sebagai negara nomor 1 yang berhasil menggunakan etanol sebagai bahan bakar kendaraan. Sudah, di Indonesia ini sudah terdapat produsen yang memproduksi energi etanol, tetapi perusahaan ini lebih mengolah etanol menjadi energi tenaga listrik. Yang terakhir ada energi gelombang. Energi ini dihasilkan dari pemanfaatan gelombang laut yang sedang pasang. Perlu kita ketahui negara kita adalah negara kepulauan yang banyak laut dan pantai. Aslinya ini menjadi potensi yang sempurna untuk mengembangkan energi gelombang ini. Bahkan pada tahun 2014 yang lalu, pemerintah sudah menaruh perhatian untuk sumber energi terbarukan ini. Walaupun mempunyai potensi yang tinggi, tetap saja ada kendala tersendiri, yaitu kecepatan ombak yang tidak stabil menjadi pengaruh proses produksi energi yang dilakukan. Bukan hanya itu, ya.
Untuk menghasilkan energi ini juga dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Kalau ada pembangunan harus diawasi ketat ini karena anggaran yang cukup besar. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk poin 5. Selebihnya saya serahkan ke moderator kembali. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kami dari poin 1 sampai poin 5. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.